Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya sahabat. Maka apa? Hari ini sebetulnya Allah sudah mendohirkan dia, apalagi nanti Abah bicara nanti dengan AI. Kaitannya dengan AI. Dia itu ingin dikenali. Jadi hari ini kalau ada ulama mengatakan ilmu hakikat tidak boleh dibuka, Allah sendiri yang membukanya. Ini semua. Ini kalau ada orang berkata, ini ilmu dalam yang tidak boleh dikeluarkan. Ya, tidak boleh dikeluarkan oleh orang yang masih najis perutnya. Artinya orang yang masih najis perutnya adalah masih ada yang dipandang belum sempurna pandangannya. Berarti dia masih belum tadi semua ya. Mengeluarkan dari perut itu najis, itu menurut syariat fikih. Tapi bagi orang-orang yang sudah selesai, sahabat, maka sesungguhnya adalah kalau seperti mereka para nabi, para aulia semua, ya harus disampaikan. Kalau enggak mati dari semua. Ya, nah, ini yang harus dipahami. Maka itulah dikaitkan dengan ilmu tadi semua. Maka pengetahuan manusia tentang Tuhan adalah, anggaplah manusia itu adalah samsun. Adapun pengetahuannya adalah cahaya dari matahari itu. Seberapa terang cahayanya. Ini cara pandang. Maka dibagilah cara melihat, Mas. Ada 4 tingkatan melihat pada manusia. Ro'a, matanya. Matanya menyaksikan makhluk semuanya. Itulah yang Allah katakan surat An-Najm bahwa Nabi Muhammad sampai di situ Al-Muntaha, maka artinya adalah membenarkan. Artinya tidak bisa menolak kebenaran segalanya. Itu yang dimaksudkan ro'a dalam surat An-Najm. Artinya bahwa apa yang dilihat oleh Muhammad itu dan melihat Jibril. Nah itu juga karena manusia tidak mengerti syariat Jibril adalah makhluk bersayap, gitu. Padahal hakikatnya ada pada dirinya. Jabaroil tadi semua. Maka pandangannya tidak bisa untuk menafikannya, menolaknya. Apa yang dilihatnya hanya Allah tadi semua. Jangan dipaksa, jangan pandangan orang syariat melihat kulitnya, pandangan orang thariqat, pandangan syariat melihat sabutnya, pandangan orang thariqat lihat batoknya, pandangan orang hakikat lihat daging kelapa, pandangan orang ma'rifat sudah langsung melihat minyaknya. Tapi yang sempurna itu adalah melihat keseluruhannya pada kulit dagingnya tadi. Nah, itu jadi makanya tadi sahabat tidak bisa. Maka juga kata Allah, wa may yattabi'u aktsarahum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan Allah itu innallaha alimuna, di situ ditegaskan oleh Allah. Allah itu maha luas pengetahuan. Maka innallaha wasi'un alim. Allah itu maha luas pengetahuannya. Itulah di dalam martabat alam 7, di alam dari ahadiyah, wadah, wahidiyah, arwah, misal. Di alam misal itu Allah itu merancang. Nah, itu kayak seorang insinyur gitu. Segala sesuatu sebelum innama amruhu idza arada syai'an ayyakula. Nah, itu aroda. Punya iradat Allah. Semuanya berdasarkan daripada iradat Allah. Ayyakula lahu kun. Tuh. Siapa yang mengatakan kun, siapa yang mengatakan fayakun. Disitulah harus ngerti nur insan, nur Muhammad, nurullah. Siapa yang mengatakan kun, siapa yang mengatakan fayakun. Siapa yang bersaksi, apa yang disaksikan, dan siapa yang ikut menyaksikan. Nah, disinilah tentang mata melihat dibagilah ro'a, nadhara, kemudian basyirah. Nah, itulah. Maka tentu orang yang melihatnya ro'a tidak akan sama dengan orang yang melihatnya dengan nadhara, penglihatan hati. Tapi orang yang penglihatan hati nadhara tidak akan sama dengan penglihatan orang basyirah. Nah, penglihatan orang yang sudah basyirah beda dengan penglihatan absar. Makanya ada basar, ada absar. Jadi ini yang harus dipahami. Nah, makanya tadi kata Allah, innallaha alimun. Maka Allah itu bukan hanya sebatas alim, hanya tahu. Nah, itu. Maka orang yang baru menggunakan ro'a melihatnya hanya tahu. Oh, ini anjing. Tuh. Lihatnya anjing. Oh, ini laut. Oh, ini gunung. Gitu kan tadi semua. Itu penggunaan ro'a. Tapi orang yang sudah mampu menyaksikan penglihatannya kedua adalah nazar, penglihatan hati. Sudah melihat asma di situ sesungguhnya. Semua melihatnya asma. Tapi juga jangan juga berhenti di situ tadi semua. Nah, di situ aja orang syariat dan orang thariqat sudah beda pandangan. Yang satu melihat bangunannya,
Yang kedua dan siap yang menciptakan bangunan, gitu. Atau yang apalagi nanti yang menjadikan tajalli daripada bangunan. Maka kemudian juga sama orang torikot, jangan menyalahkan orang hakikat. Karena orang hakikat sudah menggunakan penglihatan Rasulullah, itu adalah basyirah tadi semua. Basyirah itu berarti menggunakan penglihatan ruh tadi semua. Pahami ya sahabat, nah basyirah. Makanya syu'aul basyirah tuh kata saya atau ilah syu'aul basyirah yushiduka kurbahu minka. Pandangan basyirahmu adalah maka sudah kau merasakan dekat. Yushiduka kurbahu minka, dekat. Nah di situ bukan berarti dekat si Mamat dan si Udin. Artinya pada saat dia fananya dia, napinya dia 50%, isbatlah Allah 50%. Fananya dia 70%, isbatlah Allah 30% turun, isbatlah Allah 70%, ruh 70%. Maka disinilah rasio kesadaran. Kalau tubuhnya adalah 100%, berarti ruhnya buta. Nah, itulah yang Allah seingatkan tentang kata buta. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Ini buta. Atau oleh Allah disebutkan adalah mati. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum. Ini tentang itu. Tentang buta. Atau adalah tentang mabuk. Wala taqrabus salat wa antum sukara. Kemudian kata Allah, janganlah kau dekati masjidku. Nah, kalau kamu sedang junub. Nah, junub itu. Jadi junub menurut Allah itu bukan junub. Adalah kamu dan binimu. Tadi semua. Maka junub dengan Allah tidak bisa dicuci. Walaupun dengan 7 air samudra. 7 air mutlak batin. Junub dengan Allah itu adalah harus dihidupkan 7 latifah. Maka dilanjutkan oleh Syai'illah tadi. Kalau penglihatan yang ketiga adalah basyirah. Makanya syu'aul basyirah. Tadi semua. Lagi ainul basyirah tushiduka. Ada makali wujudi, ketiadaannya wujudnya karena tertutup dengan keberadaan Allah. Nah disinilah barulah hakul basyirah. Sudahlah di situ sudah bukan lagi basyirah tetapi absar, penglihatan Allah. Jadi itulah maka dikatakan yang bisa melihat Allah itu sahabat. Itulah yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, anna ra'aitu rabbi bi rabbi. Saya melihat cahaya Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Kemudian juga dikatakan Umar bin Khattab, semua. Dikatakan Ali bin Abi Thalib, aku tidak akan melihat Tuhan, aku tidak akan sholat pada Tuhan yang tidak kulihat. Nah itu, ku-nya di situ adalah bukan akunya lagi Ali bin Abi Thalib. Maka dia sering bertasbih subhani, subhani, maksudnya aku. Masa Ali mengatakan subhani? Lihat kamu dalam kitab apa nanti? Kalau mau bisa screenshot kita. Ya. Maksudnya aku. Nah disitulah. Itulah yang katakan juga Tuhan Syabul Qadir. Bi idni. Bangunlah kamu izinku. Aku. Di situ bukan aku Tuhan Syabul Qadir. Tadi semua. Makanya tadi kata apa? Tidak usah. Orang-orang yang masih syariat menyalahkan orang torikot menyalahkan orang hakikat menyalahkan orang makrifat. Tapi ada juga orang yang sudah bicara makrifat bukan pelaku makrifat. Hanya dia bercerita, orang syariat sedang bercerita tentang orang makrifat. Orang syariat bicara tentang Tuhannya, gitu. Kan dari semua. Ada. Maka makrifat itu bukan ilmu makrifat. Tapi adalah penyaksian. Tetapi adalah pengalaman. Tapi adalah pembuktian dari semua. Itulah yang Nabi Musa, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau subhanaka tubtu ilaika. Taba yatubu taubatan. Berarti dia sudah tidak ada. Waktu Musa berkata itu, sudah hilanglah dirinya. Hilanglah gunung itu. Hancurlah gunung itu. Gitu loh. Yang dilihatnya bukan lagi gunung. Gitu. Tapi gunung hanya tajalinya, tempat tajaliatnya. Maka palamma tajalla rabbuh lil ja'a. Pada saat Tuhan itu tajalli ya itu. Makanya segalanya hanya tajalli, tahalli. Tadi. Makanya diawali tahalli, tajalli, sahabat. Maka tentu pandangan Abah saya itu bukan di situ lagi karena Abah saya itu udah mati. Itu semua. Maka itulah Allah Nabi bersabda adalah innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali kamu mati. Karena yang bisa melihat Allah hanya Allah.
Demikian pula yang bisa menyembah Tuhan itu hanya Dia. Makanya Dia menegur Muhammad. Nah, Muhammad itu yang mana lagi? Ruhmu tadi semua. Ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Ya Muhammad, Tuhanmu lah yang sholat. Nah, itu. Maka menyadari sesungguhnya adalah yang melihat itu ruh, mendengar itu adalah yang bernama basor, yang mendengar itu adalah sama itu tadi. Ruh yang bernama sama, yang berkata itu adalah ruh yang bernama kalam, yang berpengetahuan itu adalah ruh yang bernama ilmu, yang iman itu adalah ruh yang bernama iman, yakin itu adalah ruh yang bernama iman. Semua. Maka tentu ruh itu hanya satu saja penglihatannya. Karena di situ sudah sampai pada firman wujuhu yauma idzin nadhirah, makanya dia akan wujuhu yauma idzin nadhirah, semua ya memandang Tuhannya, berseri-seri ruh itu sahabat ya. Maka tadi kenapa kata Allah wa may yattabi'u aktsarahum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun. Maka Allah itu tidak hanya sebatas, makanya tadi para ilmuwan, mas, saintis, panjenengan kan sesuatu membuat analisa, hipotesa tadi, pengujian dari hipotesa, pembuktian. Inilah yang dilakukan Newton, dilakukan Einstein, dilakukan oleh Boson, dilakukan oleh Fermion, dilakukan oleh Photon, atau bahkan nanti Archimedes, Kepler, tadi semua yang dulu dilakukan oleh ilmuwan kita semua, termasuk Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, semua. Jadi mereka itu bukan lagi menggunakan penglihatan mata dohir, ro'ah. Maka orang yang hanya menggunakan mata dohir, maka kata apa? Al-Quran itulah tubuhmu. Maka di dalam Al-Quran itu tergantung kamu mau membuka dirimu di bagian mana. Kau melihat segala apa ini menggunakan tubuhmu, tadi semua maka penglihatan mata dohirmu yang kau lihat itu hanya mahali. Maka tentu beda pandangan orang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Orang syariat melihat bangunannya, orang ma'rifat itu melihat yang menciptakan bangun, bahkan tajalli dari yang menciptakan itu. Yang jadi batunya, yang jadi pasirnya, yang jadi apanya. Semuanya sudah mampu melihat tajaliatnya, ta'ayunatnya dari yang menjadikan. Maka tadi Allah itu kun fayakun, bukan ingin. Makanya tadi kun jadilah. Nah itu orang yang sudah sampai di situ adalah martabat jadilah tadi semua, bukan ingin. Orang syariat ingin, maka doanya meminta. Tetapi orang ma'rifat itu bukan meminta, da'ayaduh menghadirkan. Bagaimana menghadirkan? Yang memfanakan. Itulah kata apa? Kenapa kisah Isra Mi'raj Nabi sampai pada kesadaran itu naik adalah buraq. Buraq itu adalah kata barkun. Barkun itu adalah cahaya. Nah, pada saat kalimat itu sudah digunakan, bukan diucapkan. Kalau diucapkan lah ilaha, itu baru diucapkan. Tapi kalau sudah digunakan, nah inilah yang disebut buraqun. Jadi kamu jangan pandang Nabi Muhammad itu naik binatang, semua ya. Nah, walaupun ada hadis beliau secara syariat adalah uritu bidabatin madunal bigol wa fauqan himar. Aku diperlihatkan kendaraan. Itu harus ditakwil tadi semua ya. Kalau nggak ditakwil ya nyemplung tadi semua. Kalau nggak ditakwil ya nyemplung mananya. Inilah cara dia mengajarkan kita dengan 4 lapis alam tadi semua, 4 lapis penglihatan. Quran pada saat dilihat dengan mata dohir hanyalah makhluk. Tapi pada saat masuk Quran dilihat dengan hati, ilmu pengetahuan. Nah inilah orang-orang yang sudah akan mampu melihat segalanya itu secara ilmu pengetahuan. Nah, di sini tergantung tauhidnya, ilmu pengetahuannya. Karena ilmu itu hanya satu, kata Imam Ghazali juga, dan kata Nabi juga. Tolabul ilma, bukan ulum. Nah, itu dulu. Adalah ilmu ma'rifat dulu. Mencari ilmu ma'rifat, tolabul ilma. Ilma itu mufrad. Bukan ulum, bukan semua ilmu. Hidupkan dulu tauhidnya. Suhudul wahdah fil kasroh, suhudul kasroh fil wahdah, atau suhudul wahdah fil wahdah dulu. Supaya benar nanti sebagaimana Nabi Musa. Palama tajalilah Allah pada segala apa yang dilihat mata. Ya tidak adalah gunung itu. Maka kisah Nabi Musa gunung hancur ya jangan hanya cerita syariatnya saja. Bukan bubuk gitu, hilang, pingsan Nabi Musa. Itu kan kisah luarnya gitu. Tetapi takwilnya bukan ke situ. Maka itu arti mantuknya. Tapi arti mafhum tidak ke situ.
Karena kalau hanya mengerti mantuk tanpa mengerti mafhum, dikhawatirkan tidak sampai pada tujuan. Maka hari ini banyak orang beribadah pada Allah, tapi tadi semua tadi akhirnya terjebak karena pada arti mantukoh tadi semua, akhirnya tidak sampai tujuan. Akhirnya ributlah urusan syariat tadi semua. Tadi syariat itu namanya syariat, kenyang